Satria Bagus Panuntun, nomor NWM 193.038 dari kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai UAS tanaman industri, yaitu mengenai ada dua soal atau dua pembahasan. Yang pertama mengenai mekanisme pembuatan biodiesel dan juga bioetanol, mulai dari pembibitan hingga siap pakai. Kemudian yang kedua adalah langkah apa yang dapat mahasiswa tempuh selama masih kuliah dan setelah lulus atau setelah ikut serta di masyarakat agar membantu pemerintah dalam mencapai target EBT 31% di tahun 2050. Untuk itu simak videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai mekanisme pembuatan biodiesel dan bioetanol. Yang pertama saya akan membahas mengenai biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bagian dari keluarga dari biofuel dan merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bahan bakar yang digunakan sebagai bahan pengganti solar terutama, yang dihasilkan dari sumber biologis, yaitu bisa berupa minyak nabati ataupun minyak hewani. Bahan baku untuk biodiesel sendiri yang dari bahan minyak nabati itu biasanya dari minyak nabati biji jarak, kemudian biji nyamplung ataupun biji kapuk randu. Kemudian dari minyak hewani bisa juga dari lemak babi, lemak ayam ataupun lemak sapi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan biodiesel dari salah satu tanaman industri, yaitu adalah tanaman jarak pagar. Berikut adalah penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai biodiesel, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penanaman dari tanaman jarak pagar tersebut hingga pemanenan dan siap dijadikan atau diolah menjadi biodiesel. Yang pertama adalah jarak pagar sendiri merupakan salah satu tanaman semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropis, khususnya di daerah Indonesia. Tanaman ini mampu tumbuh pada tanah yang kurang subur, tetapi dengan catatan adalah dengan drainase yang baik dan dengan pH antara 5 sampai 6,5. Kemudian untuk perbanyakan tanaman ini sendiri dapat dilakukan melalui biji ataupun dengan stek batang. Kemudian untuk apabila dari bibitnya berasal dari stek batang atau nantinya menggunakan stek batang, bibitnya dipilih dari cabang atau batang yang telah berkayu dan sehat. Jadi diusahakan cabangnya itu sehat dan tidak berpenyakit. Kemudian apabila bibitnya nanti berasal dari biji, maka dipilih biji yang telah tua, yaitu dicirikan dengan bijinya itu berwarna kehitaman. Kemudian pembibitannya sendiri dilakukan dengan menanam biji tersebut dalam satu polybag. Jadi satu polybag itu hanya diisi satu biji tanaman jarak. Kemudian untuk tempat pembibitannya sendiri diusahakan diberi naungan, baik itu berupa paranet ataupun jerami. Dan pembibitan ini berlangsung hingga 2-3 bulan. Kemudian selama pembibitan yang terpenting adalah penyiraman. Penyiraman sendiri dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Kemudian dilanjutkan dengan penyiangan dan juga seleksi bibit yang baik. Kemudian setelah berumur 3-4 bulan, bibit tersebut siap untuk dipindah tanamkan.
Yang langkah pertama dalam memindah tanaman tersebut adalah dengan pengolahan lahan, yaitu membuat lubang tanam dengan ukuran 40 x 40 cm dengan jarak tanam antara 2 x 2 meter ataupun 2 x 3 meter yang disesuaikan dengan luasan lahan yang akan ditanami tersebut. Hal ini berkaitan dengan produktivitas nantinya. Kemudian sebelum penanaman, diberi pupuk dulu di setiap lubangnya, diusahakan adalah pupuk organik. Mengapa demikian? Karena pupuk organik akan lebih menyuburkan tanah dan tidak akan memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Setelah itu barulah bibit tersebut ditanam di lubang tersebut. Kemudian setelah bibit tumbuh dan berukuran tinggi sekitar 20 atau 30 cm di atas permukaan tanah, dilakukanlah pemotongan ranting atau pruning. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah cabang, karena semakin banyak jumlah cabang, nantinya diharapkan biji yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kemudian setelah berumur 3-4 bulan setelah penanaman, biasanya tanaman jarak tersebut sudah mulai berbunga dan di usia 5 bulan sampai 6 bulan sudah mulai berbuah. Kemudian pemanenan jarak tersebut dilakukan setelah kira-kira 5-6 bulan setelah muncul buah, ataupun dengan ditandai dengan kulit buah yang mulai kekuningan dan kemudian mengering. Kemudian untuk produktivitas jarak pagar tersebut berkisar antara 3,5 sampai 4,5 kg untuk setiap pohonnya. Kemudian bagaimana menjadikan biji jarak tersebut menjadi biodiesel yang dapat dimanfaatkan? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, biji jarak yang telah tua atau yang telah masak dipanen terlebih dahulu. Kemudian biji tersebut diseleb atau dihaluskan menggunakan alat seleb, dan nantinya akan didapatkan minyak CPU atau minyak asli dari jarak tersebut dan limbahnya berupa kulit. Nah, minyak inilah yang nantinya diolah menjadi biodiesel, sedangkan limbah kulitnya biasa dibuat briket mengganti batu bara. Kemudian yang ketiga adalah minyak tersebut diproses biasanya di pabrik dengan proses eksesterifikasi dan transesterifikasi, ataupun gabungan dari kedua proses tersebut hingga didapatkan biodiesel yang siap digunakan sebagai bahan pengganti solar pada kendaraan bermesin diesel. Lanjut pembahasan berikutnya mengenai bioetanol. Yang pertama, bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dibuat dengan teknik fermentasi dari tumbuh-tumbuhan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bioetanol sendiri adalah bahan yang mengandung pati dan mengandung karbohidrat yang tinggi. Contoh tanamannya adalah tanaman tebu, tanaman jagung, ataupun dari tanaman gandum. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai bioetanol, yaitu adalah tanaman tebu. Berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah proses penanaman dari tanaman tebu. Yang pertama, penjelasan tebu merupakan salah satu tanaman dataran rendah dan termasuk jenis rumput-rumputan. Tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat gula karena memiliki kandungan pati yang tinggi jika dibandingkan dengan tanaman lain. Kemudian untuk mendapatkan tanaman tebu yang baik, maka dibutuhkan bibit dan juga proses penanaman yang baik pula. Pengadaan bibit dari tanaman tebu tersebut dapat berupa atau yang berasal dari kebun bibit yang telah ditanam sebelumnya, ataupun dengan memanfaatkan sisa keperasan tanaman yang telah ditanam di musim sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menanam lagi, hanya mengepras tanaman yang telah ada, kemudian dibiarkan nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian setelah bibit tersebut
didapatkan, langkah selanjutnya adalah penyiapan lahan. Penyiapan lahan di sini berkaitan dengan pembajakan dengan tujuan yaitu untuk membalikkan tanah, menggemburkan tanah, kemudian membunuh gulma serta membunuh penyakit yang kemungkinan berada di permukaan tanah. Kemudian setelah dilakukan pembajakan, langkah selanjutnya adalah pembuatan bedengan atau guludan yang disesuaikan dengan jarak tanam yang akan dilakukan nantinya. Kemudian penanaman dilakukan dengan teknik stek batang dengan kebutuhan bibit sekitar 10 mata tunas per meter cairan. Selain dengan teknik stek tersebut, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan teknik pengeperasan dari sisa tanaman pada musim sebelumnya. Kemudian sisa tanaman tersebut dikeperas dan nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian pemanenan tebu ini berlangsung sekitar 10 sampai 12 bulan setelah proses penanaman. Biasanya pelaksanaan pemanenan ini dilakukan di bulan Mei hingga September, di mana pada musim kering kondisi tebu dalam keadaan optimum dengan tingkat rendemen tertinggi. Proses selanjutnya adalah setelah dipanen, kemudian tebu tersebut dibawa ke pabrik untuk kebanyakan untuk dijadikan gula. Tetapi selain tebu tersebut dijadikan gula, bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, yang dimana salah satu sentra pembuatannya adalah di desa Bekonang, Kecamatan Majolabang, Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya laksanakan, cara pembuatan dari etanol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembuatan etanol diperlukan bahan yaitu tetes tebu, air, dan kemudian sisa produksi atau biasa disebut dengan badek. Kemudian prosesnya diawali dengan mencampur ketiga bahan tersebut, kemudian ditambah lagi dengan ragi. Setelah itu bahan tersebut diaduk hingga merata. Pengadukan ini sangat penting karena apabila tidak diaduk dengan merata, kemungkinan bioetanol atau alkoholnya tidak akan terbentuk. Kalaupun terbentuk, biasanya hasilnya juga tidak akan maksimal. Kemudian dari proses ini lanjut ke proses fermentasi atau pendiaman selama 4-5 hari. Kemudian ditunggu hingga buihnya itu menghilang. Kemudian hasil fermentasi inilah yang hasil fermentasi ini mengandung etanol sebanyak 35% atau yang biasa disebut dengan CU. Kemudian etanol 35% ini masuk ke proses berikutnya untuk dinaikkan kadar etanolnya, yaitu melalui proses destilasi atau penyulingan. Penyulingan ini dilakukan dengan pemanasan campuran tersebut di atas api. Kemudian hasil dari penyulingan pertama adalah etanol dengan kadar 70%. Kemudian etanol ini ditingkatkan lagi kadarnya hingga menjadi 90%, yaitu dengan penyulingan yang kedua. Hasilnya adalah etanol dengan kadar 90% atau yang biasa disebut dengan alkohol murni. Nah, alkohol inilah yang nantinya digunakan dalam bidang farmasi ataupun bidang energi sebagai bahan bioetanol. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai langkah mahasiswa yang dapat ditempuh untuk membantu pemerintah dalam mencapai 31% energi baru dan terbarukan pada tahun 2050. Menurut saya langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa saat mereka masih kuliah adalah dengan terus belajar mengenai energi baru dan terbarukan tersebut, kemudian terus melakukan penelitian ataupun inovasi terhadap energi terbarukan tersebut agar pengetahuan dan keilmuan kita sebagai mahasiswa juga akan semakin meningkat. Kemudian setelah mereka lulus atau mereka berada di masyarakat,
Dengan berbekal ilmu yang telah didapat, mahasiswa tersebut atau kita harus mengaplikasikan ilmu tersebut dengan cara bisa dengan menanam tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat biofuel tersebut, ataupun dengan melakukan sosialisasi atau melakukan pengenalan kepada masyarakat, kepada petani, agar mereka juga ikut atau tergerak untuk melakukan penanaman. Kemudian nantinya diharapkan semakin banyak para masyarakat atau petani yang menanam, maka semakin banyak juga bahan baku biofuel yang akan dihasilkan. Maka dengan begitu akan meningkatkan produksi biofuel yang nantinya bahan ini dapat dijadikan sebagai mungkin bisa biodiesel ataupun sebagai bioetanol. Nah, sehingga dengan hal tersebut maka target pemerintah mencapai 31% energi baru dan terbarukan pada tahun 2050 dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.